Halo teman-teman semuanya. Sudah lama aku tidak membuatkan video, jadi baru hari ini lagi hadir untuk memberikan pesan dari semesta untuk hari ini, ya. Apa yang mau disampaikan? Perlu diingatkan, ini energi kolektif, energi banyak orang. Berbijaksana dalam menanggapi setiap pembacaan, lebih berpikir positif dan menyerahkan segala sesuatu hasil pembacaan. Jika resonate, aminkan gitu ya. Jika ini agak men-trigger diri kalian, jadikan ini sebagai pengingat untuk teman-teman semua bisa lebih berpositif lagi menjalani hari-hari gitu. Biasanya kalau di pembacaan ada sesuatu yang men-trigger, diterima aja perasaan itu gitu. Jadi kita tidak boleh denial, kita harus terima gitu, baru nanti kita belajar gimana cara meregulasi trigger yang kita alami gitu. Jadi Tuhan semesta tuh sebenarnya baik memberikan suatu trigger hadir ke dalam kehidupan kita, karena pasti ada beberapa dari sisi gelapnya kita yang belum diselesaikan kayak gitu ya. Oke, langsung aja pembacaannya di sini. Daily gratitude ya. Apa sih pesan yang mau disampaikan hari ini buat teman-teman semua? Oke. Ini pas banget. Aku lagi ngomongin soal trigger gitu ya. Kita diminta untuk selalu mengingatkan diri kita, memvisualisasikan diri kita untuk selalu tetap bersyukur di hal-hal yang kecil gitu. Jadi sebenarnya untuk rasa syukur itu bukan hanya hal-hal yang besar aja, tapi gimana dari kita mulai bangun di pagi hari, bernafas gitu ya, masih diberikan kesehatan. Itu adalah hal kecil yang tidak semua orang bisa menikmati. Kamu bisa tidur, kamu bisa menikmati nafas kehidupan di hari ini. Itu pun wujud dari Tuhan semesta selalu memberkati dan melindungi kehidupan kita gitu. Dan ini juga tadi di belakang ada kata-kata trigger gitu ya. Gitu. Di sini kalau aku lihat seperti yang tadi aku bilang, jadikan trigger itu sebagai ungkapan rasa syukur. Berarti karena Tuhan sayang sama kita, kita diingatkan gitu ya. Kita memiliki rasa amarah, gimana caranya kita untuk meredamkan amarah kita gitu. Ketika kita melihat sesuatu hal yang lebih di orang lain, sementara kita masih di bawah jauh gitu ya pencapaiannya terhadap orang lain, ingatkan kembali diri kita gitu, harus bersyukur di hal yang kecil gitu ya. Bukan berarti kalian tidak bisa menggapai mimpi-mimpi kalian, tapi gimana cara kalian mewujudkan dimulai dari diri kalian dulu sendiri gitu ya. Ingatkan kembali diri untuk selalu tetap bersyukur gitu di hal-hal yang kecil, agar ketika Tuhan memberikan hal yang besar, kamu bisa lebih bersyukur lagi gitu. Karena kebanyakan kita biasanya selalu bersyukur
di hal-hal yang besar gitu ya, nomplok rezeki gitu ya, ketiban uang gitu, kita langsung bersyukur dan kita bilang bahwa Tuhan itu baik. Sementara di hal-hal kecil itu juga banyak sebenarnya yang Tuhan kasih, melalui kita bisa bernafas, kita bisa bercengkrama dengan orang tua, dengan orang sekitar, dengan situasi gitu ya, gimana kita berdamai dengan situasi yang men-trigger kita gitu ya. Itu sebagai ungkapan rasa syukur di hal yang kecil gitu. Untuk pesan selanjutnya, kadang rasa sakit yang kita alami terlalu dalam bisa menjadi itu adalah cambukan kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Itu ya. Ini kan di sini gambarnya tuh kayak hati ya. Cakra jantungnya kita, hatinya kita gitu ya. Kita di sini pusatnya menyimpan segala dendam, amarah, emosi gitu ya. Itu sebagai wujud gimana kita menyimpan rasa sakit terlalu dalam gitu. Tapi sebenarnya ketika kita merasakan hal ini adalah wujud dari Tuhan dan semesta sayang sama kita gitu. Karena transformasi ini sebenarnya ada hal-hal besar yang mau Tuhan kasih ke dalam kehidupan kita, tapi tidak bisa sembarangan diberikan sama orang yang tidak mengalami hal kepahitan dulu dalam hidupnya. Jadi aku bisa bilang kita adalah jiwa-jiwa yang bersyukur ya, diberikan rasa sakit gitu ya. Mungkin kita diabaikan, kita difitnah, kita dimusuhi oleh situasi, oleh lingkungan sekitar, mungkin oleh keluarga, oleh pertemanan gitu ya. Tapi di sini sebenarnya Tuhan mau kita ambil pelajaran gitu ya, gimana satu caranya kita tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah, tapi gimana caranya kamu bisa belajar ke arah yang lebih baik lagi. Karena ketika kamu berani belajar dari rasa sakitmu, kamu akan dituntun mendapatkan suatu perubahan yang besar, perubahan yang baru gitu. Karena hidup ini adalah pembelajaran gitu, gak ada yang salah, gak ada yang benar, tapi gimana caranya ketika kita mengalami suatu kepahitan, bitterness, suffering dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita ambil pelajaran positifnya, bahwa dalam kehidupan ini kamu tidak akan bisa mendapatkan suatu kebahagiaan yang layak tanpa kamu mendapatkan rasa sakit dulu dalam kehidupanmu gitu ya. Sini aku lihat lagi untuk kartunya. Jangan lupa ya mengapresiasi dirimu sekecil apapun itu. Even pun kayak kamu bahagia banget dapat sesuatu yang mungkin menurut orang biasa aja gitu, tapi menurut kamu tuh udah wah banget gitu. Selalu aminkan dalam hidupmu, jangan lihat orang lain gitu ya. Mungkin penilaian orang lain terhadap rasa kebahagiaanmu yang membuncah itu beda gitu ya. Jadi apresiasilah sesuatu hal yang kecil dalam kehidupan kalian. Even kayak kamu misalnya di sini ada visualisasi gambarnya ya. Kamu menikmati sarapan, apresiasi. Contoh bisa masak gitu ya. Terus mendengarkan musik. Di sini juga ada gambar kartu, mendengarkan suatu pencerahan gitu ya. Kamu di sini juga pesannya diminta untuk sering banyak-banyak mendengarkan sesuatu hal yang mencerahkan jiwamu gitu. Ini basicnya bukan hanya mendengarkan sesuatu hal yang berhubungan dengan kartu aja ya, enggak gitu ya.
dari sisi spiritualitas kalian, dari sisi agama gitu ya. Carilah hal-hal yang bisa membangkitkan jiwa kalian ke arah yang lebih positif gitu ya. Dan aku juga melihat di sini ada gambar lotus. Lotus ini kan sebenarnya dia bisa hidup ketika di lumpur ya gitu. Ya kayak kita aja lah gitu. Kita nggak bakal bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, diapresiasi oleh orang ketika kita nggak mengalami kepahitan, bitterness dulu dalam kehidupan kita gitu. Ini aku melihat sih kedepannya teman-teman semua yang menyimak atau bahkan yang resonate dalam kehidupan kalian akan mendapatkan apresiasi besar juga dari kebanyakan orang, dari beberapa orang, bahkan dari dulu teman-teman kalian yang menganggap remeh kalian kayak gitu ya. Jadi ini pembelajarannya, kamu harus mensyukuri sesuatu hal yang kecil dalam kehidupanmu gitu. Kamu tidak akan mendapatkan hal yang besar kalau kamu tidak mengapresiasi dirimu gitu. Sebelum kamu mengapresiasi orang lain, sebaiknya apresiasi dulu dirimu gitu ya. Hal-hal kecil, suatu kreativitas yang bisa kamu ciptakan, apresiasi gitu, hargai gitu ya. Contoh event kayak ngegambar atau memberikan insight atau pesan positif gitu ya. Jika itu sudah ada di benakmu, jangan lupa disalurkan gitu ya kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Terkadang orang-orang membutuhkan kekuatan pun dari apa yang kita berikan, sesuatu hal positif. Contoh kayak kata-kata mutiara, quotes gitu ya, apapun yang emang benar-benar tiba-tiba muncul di benakmu, disalurkan saja. Itu pun sebenarnya bagian dari kamu mengapresiasi dirimu gitu ya. Oke, di sini aku mau lihat dari kartu tarotnya. Pesan hari ini sebenarnya apa sih yang mau Tuhan sampaikan ke dalam kehidupan teman-teman? Oke. Nine of Wands. Di sini kamu banyak-banyak menjaga dirimu ya. Aku melihat di sini kamu lagi dilindungi sama malaikat, sama Tuhan ke arah kehidupanmu yang lebih baik. Jadi kamu emang benar-benar lagi di-keep banget, lagi dijaga banget gitu ya. Kayak even kamu kayak membuat batasan ke dalam dirimu gitu ya. Mungkin di sini beberapa kamu sering dicurangi oleh orang-orang sekitarmu gitu ya. Sering diabaikan, sering tidak dihiraukan apa yang kamu pikirkan gitu ya. Di sini kamu lagi dijaga banget oleh semesta, bagaimana kamu bisa membangun pondasi dirimu lagi gitu ya. Dan aku melihat juga di sini jangan memasukkan hal-hal sedih dalam kehidupanmu gitu ya. Ini sebenarnya kayak sedih banget gitu karena ini juga kayak relate banget ya aku gitu ya. Tapi Tuhan gak akan biarkan kita berlarut-larut di hal-hal yang menyedihkan ya gitu. Penderitaan, sedih itu emang ada, datang dalam kehidupan kita, tapi yang menentukan arah langkah kita ke arah yang lebih baik hanya diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa mendengar suara hati, kata hati itu, biasanya di situ Tuhan berbicara dengan sangat halus dan lembut sih, kayak nyemangatin kita, ayo maju ke depan, gimana caranya kamu nge-reach out your dreams gitu ya,
your manifestation gitu ya, manifestasimu, mimpi-mimpimu, cita-citamu gitu. Sehingga di sini dari rasa kepahitanmu kamu bangkit lagi berdiri gitu ya, kamu pegang tongkat kamu gitu ya, untuk lanjut berjalan. Mimpi-mimpi apa yang mau kamu wujudkan itu. Di sini juga aku melihat yang tadinya beberapa dari kalian memiliki sisi emosional gitu ya, sisi emosional yang gak bisa terkontrol atau terkendali. Harapan dari Tuhan dan semesta, apapun situasi mencekam yang membuatmu tersulut emosi, kamu diminta untuk bersabar gitu ya. Gunakan kecerdasan emosional, perbaiki kehidupan, pola tutur kata gitu ya. Ketika kamu emosi atau tersulut emosi, kamu harus banyak lagi belajar untuk mengendalikan diri gitu ya. Mana yang harus disampaikan, mana yang tidak seharusnya disampaikan gitu. Apalagi kalau misalnya tipikal orangnya si pahit lidah gitu ya, tuh hati-hati gitu, jangan sampai karena emosi sesaat kamu jadi hilang arah dalam kehidupanmu. Dan aku melihat sih ke depannya, kalau dari sisi positif, kamu memiliki sisi kuat, tegas, dan kamu juga tidak tersulut emosi. Kayak kamu tuh setiap harinya yang tadinya memiliki sisi emosional yang tidak terkendali, seiring berjalannya kamu belajar terus-menerus, akhirnya akan ada sisi kedamaian buat diri sendiri gitu ya. Karena tidak seharusnya semua drama orang gitu ya, drama-drama, konflik-konflik harus dibalas dengan sisi emosional yang berapi-api, yang marah gitu ya. Tapi kamu di sini nanti kedepannya berbicara tapi tegas gitu, enggak yang marah-marah, enggak yang temperamen, enggak yang emosi. Itu ya kalau aku lihat. Ada kartu The Emperor. Oke. Aku ambil yang udah kebuka ya. Pesan daily gratitude, kamu akan memiliki kekuasaan yang sehat gitu ya. Kamu adalah seorang, kedepannya akan menjadi seorang pemimpin yang sehat, yang tegas gitu ya, yang berwibawa gitu. Seiring berjalannya kamu belajar untuk mengendalikan emosi, belajar untuk mengapresiasi hal-hal kecil dalam kehidupanmu gitu ya, sehingga kamu tidak mudah tersulut untuk merendahkan orang lain. Karena aku melihat di sini kamu akan menjadi sosok yang tegas, kuat gitu ya, bukan yang marah-marah gitu. Karena kamu sudah banyak belajar hal-hal pahit dalam kehidupanmu, sehingga kamu tidak mau menerapkan hal-hal negatif itu untuk orang lain gitu. Karena kalau untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, bukan membawa ego ke dalam kehidupannya. Aku melihat kartu The Emperor ini adalah sebenarnya kartu yang positif gitu ya, bukan kartu yang negatif kayak gitu. Karena aku melihat semuanya sebenarnya positif gitu ya. Ini kayak estafet perjalananmu dari kamu tidak memiliki apa-apa, dari kayak kamu sebenarnya buta dalam menjalankan sesuatu gitu ya. Karena kamu mengalami hal-hal pahit dalam kehidupan ini, kamu mendapatkan kebijaksanaan dalam dirimu sehingga kamu tidak membalaskan hal-hal pahit ini ke orang lain kayak gitu ya.
Oke, ada yang keluar. Ada kartu King of Cups. Sebenarnya, let's see, King of Cups di sini adalah sosok yang sangat memiliki welas asih, cinta kasih gitu ya. Dan di sini juga aku melihat kalau sisi dari daily gratitude, kayak kamu lebih banyak lagi bersyukur gitu ya. Kamu sosok queen atau king gitu ya, seseorang yang sudah memiliki wibawa kayak gitu, sudah memiliki sisi hal yang cerdas secara emosional, cerdas secara finansial, cerdas secara perasaan kayak gitu ya. Sehingga kamu memakai hal ini semuanya, welas asih, cinta kasih, kedamaian untuk banyak orang kayak gitu. Di sini terkonfirmasi juga ada kartu Queen of Cups ya gitu. Kamu akan hanya memberikan perasaanmu ke orang-orang yang emang benar-benar hanya membutuhkan welas asih dan cinta kasih yang hanya dari kamu gitu. Kalau udah seperti ini biasanya akan males ngadepin orang yang banyak drama kayak gitu. Coba kita lihat lagi untuk satu kartu. Ada Ace of Wands ya. Ace of Wands ini sebenarnya kayak kamu akan melakukan tindakan nyata dari sesuatu hal yang dulu pernah menyakiti dirimu gitu. Ada semangat berapi-api dalam kehidupanmu, dari rasa penderitaan, sakit hati gitu ya, mungkin pengorbanan yang disia-siakan gitu, apapun yang kesannya membuatmu menyakiti dirimu, sehingga kayak kamu dicambuk untuk bangkit gitu ya, on fire untuk menggapai mimpi-mimpimu. Karena aku melihat di sini ada kartu Ace of Wands, adalah kamu mau mewujudkan semua mimpimu, harapanmu, cita-citamu. Kamu di sini mampu untuk berjuang untuk bangkit dari rasa kesedihan gitu, sehingga kamu ada pikiran, aku tidak mau lagi merasakan penderitaan yang bertubi-tubi, tapi gimana caranya aku harus menciptakan sesuatu hal yang baru gitu ya. Mungkin kamu dari keluarga yang tidak berada, kamu menciptakan suatu rezeki gitu ya. Dari karir, finansial, kamu benar-benar upgrade banget gimana caranya kamu bisa menjadi orang yang sukses dalam kehidupanmu. Aku melihat di sini semangatmu sangat berapi-api gitu ya. Semangat yang emang benar-benar Tuhan dan semesta sudah tuntun hadir dalam kehidupanmu gitu. Aku melihat di sini juga aku melihat dari bottom of the deck-nya, kamu ada perubahan transformasi yang benar-benar transformasi besar-besaran masuk dalam kehidupanmu, sehingga kamu akan menebas atau menangkis hal-hal negatif masuk dalam pikiranmu gitu ya. Kayak kamu tuh udah kebal banget gimana caranya gue harus jadi orang sukses, gue harus jadi orang yang berwibawa, bijaksana gitu. Tapi di sini dalam artian kamu lebih wise, lebih banyak bersyukur gitu ya. Karena tadi kamu sudah melakukan hal-hal baik gitu. Kamu dilindungi, dituntun oleh Tuhan gitu ya, dalam mengarungi perjalanan kehidupanmu gitu. Let's see, ada Ten of Wands. Ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang berat banget yang kamu jalani dalam kehidupanmu gitu ya. Gimana kamu tertatih-tatih gitu ya, mengumpulkan lagi semua perasaanmu, menyayangi, mencintai dirimu gitu ya, menuntun kembali bahwa dirimu sebenarnya harus sukses kayak gitu. Sehingga kamu memberikan batasan untuk dirimu
sendiri berjalan untuk maju, untuk sukses gitu ya. Mungkin di sini aku melihat kayak kamu tuh berperang dengan orang-orang yang mematikan semangatmu, harapanmu, cita-citamu gitu. Aku melihat kamu di sini adalah orang yang berani gitu ya. Mungkin ada keluarga atau teman-teman yang bilang kamu nggak bakal bisa jadi orang sukses, kamu aja nggak lulus sekolah contohnya, kamu aja main-main mulu gitu. Tapi kan di sini kamu ada perubahan gitu ke arah yang lebih baik gitu. Aku melihatnya ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Jadi jangan patah semangat ya teman-teman gitu. Even umur kalian pun udah di atas 30, even kalian pun cuma lulusan SD, cuma lulusan SMP, kesempatan kesuksesan itu kalau memang sudah Tuhan takdirkan kamu sukses, kamu akan sukses. Cuman kuncinya satu, kamunya harus semangat gitu ya, berjuang, bekerja keras gitu ya. Orang-orang yang menjadi orang yang wise, bijaksana gitu ya, orang yang memiliki kedudukan, tapi maksudnya di sini artinya orang-orang yang sangat bijaksana ya untuk kehidupan banyak orang gitu. Itu adalah orang yang benar-benar dia sudah merasakan suffering sebelumnya, penderitaan bertubi-tubi dalam kehidupannya gitu. Tapi karena ada kebijaksanaan masuk dalam diri kita, kita nanti akan bisa juga tertuntun gitu ya, melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik gitu. Di sini apa sih pesan self care buat teman-teman semua gitu ya. Kalian untuk mencapai sesuatu hal yang lebih baik diperlukan merawat diri, mencintai diri sendiri gitu ya. Oke. Sudah ada 2 kartu yang jatuh. Aku lihat dulu. Compare. The only one you can compare with is yourself. Bercerminlah ya, istilahnya kayak mirroring gitu. Kalau ketika kamu berkaca ke dalam dirimu dari sisi negatif, hal apa yang harus aku perbaiki dalam diriku gitu ya. Kayak aku melihat di sini kamu ada rasa tidak percaya diri, kamu bisa menggapai mimpi-mimpimu gitu. Percaya dirilah, banyak belajarlah gitu ya. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain, karena orang lain sudah memiliki kesuksesannya masing-masing. Jikalau dia sukses di bidang ini, berarti kamu sudah Tuhan persiapkan untuk suksesnya di bidang lain, kayak gitu ya. Di sini juga kamu harus banyak belajar juga. Nggak hanya kalian ya, kita semua, termasuk aku juga. Rajin-rajin bercermin gitu ya. Journaling tentang diri pribadi gitu ya. Mengungkapkan sisi gelap dan sisi terangnya kita. Kelebihanmu apa, kekuranganmu apa yang harus diperbaiki gitu. Biasanya nanti pada saat kita melakukan hal itu ada kelegaan dalam diri, sehingga nanti bisa pelan-pelan kita mengeluarkan sisi rasa percaya diri kita dalam menjalani segala sesuatu hal gitu ya. Di sini ada take a simple walk and mind your surroundings gitu. Perubahan yang baik, memulai perubahan itu, kamu jangan terlalu pikirkan hal-hal yang berat. Dimulai dari kamu, misalnya contoh ya, yang tadinya malas olahraga, tapi kamu berani keluar dari zona nyaman itu. Untuk gimana caranya kamu olahraga. Yang tadinya kamu banyak mengkonsumsi makanan-makanan fast food, kamu mulai gimana caranya kamu menjaga kesehatan tubuhmu dengan makanan-makanan organik, makanan-makanan sehat kayak gitu. Ini pun berhubungan juga dengan kemelekatan
kemelekatan terhadap uang, kemelekatan terhadap sesuatu hal yang sebenarnya apa ya istilahnya ya, sesuatu yang adiksi gitu ya, yang benar-benar emang kita nggak bisa lepas dalam hidup kita. Nah itu kamu harus keluar dari zona nyamanmu. Gimana caranya? Kamu pelan-pelan aja, baby step gitu ya, karena kita mau melakukan suatu perubahan tuh nggak bisa langsung yang instan cepat gitu ya. Gimana kamu pelan-pelan, oh iya untuk hari ini aku mau melakukan hal ini dulu gitu. Misal contoh olahraga, nggak usah yang langsung 1 jam olahraga, mulai dari 5 menit olahraga, nanti naikin rate-nya ke 10 menit, 15 menit kayak gitu ya, karena yang penting dibiasakan kayak gitu. Aku juga di sini melihat banyak-banyak mendengarkan musik-musik yang positif kayak gitu ya, olahraga, banyak minum air putih karena aku kayak ngerasain tenggorokanku kering. Jadi kayak beberapa teman di sini juga kayak kayak aku ngerasa banyak yang kurang minum air putih kayak gitu, berasa di tenggorokanku agak kering kayak gitu ya. Oke, di sini aku mau lihat lagi pesannya apa aja yang mau disampaikan. Sunbath ya, enjoy the warmth of the sun on your skin ya. Untuk menaikkan daya tahan tubuhmu gitu ya. Di sini juga kamu harus banyak-banyak berjemur gitu, karena aku ngelihat atau merasa banyak beberapa dari teman-teman semua tuh yang kebanyakan mendem di rumah gitu ya, kayak sulit bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Atau banyak juga beberapa dari teman-teman yang lagi ngalamin sakit penyakit gitu. Di sini jangan lupa berjemur untuk memperbaiki sel-sel baru dalam tubuh kita kayak gitu ya. Karena aku melihat di sini kayak beberapa teman-teman juga ada yang ngerasain sakit, terus kebanyakan mendem di rumah atau kebanyakan main gadget gitu ya, nggak ada olahraga, nggak berjemur. Jadi di sini pesan dari semesta disuruh untuk berjemur keluar itu ya, sambil grounding. Ini bisa juga ya, dengan kaki telanjang gitu berjalan gitu. Lalu di sini apalagi pesannya? Quality time. Forget your social media and spend time with your loved one. Banyak dari teman-teman yang scrolling sosial media. Makanya tadi kartu di awal banyak yang overthinking ya. Hati-hati, kita harus tahu menjaga, memberikan ruang untuk diri kita. Kapan kita harus menjaga waktu kita untuk scrolling sosial media, kapan kita waktunya contoh misalnya baca buku, melakukan aktivitas yang lain-lain gitu. Sosial media ini kan sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau sisi negatifnya, yang tadinya kamu lagi ada di jalan perubahan ke arah yang lebih baik, itu nanti emosinya bisa terserap ke kamu, sehingga yang tadinya kamu mau rebuild something new dalam kehidupanmu, yang ada kamu malah overthinking gitu. Jadi jangan lupa manajemen waktunya, quality time dengan dirimu. Jika kamu banyak overthinking atau ada rasa gundah gulana dalam kehidupanmu,
coba berlatih meditasi gitu ya, untuk mengambil suatu ketenangan dalam kehidupanmu itu. Dan bottom of the deck-nya time ini berhubungan dengan divine timing. Be patient, plan, didn't bear afraid in one night gitu. Jadi teman-teman yang lagi bertumbuh sekarang itu kayak ibarat kecambah tunas baru gitu. Tunas baru itu kan nggak bisa kayak seminggu kamu jadi pohon ya gitu. Seperti inilah kayak kamu, dimana kamu mulai merawat dirimu, merawat tanamanmu sendiri gitu ya. Bagaimana kamu menghargai tanamanmu, bagaimana kamu menghargai wadahmu gitu ya, wadah tubuh kita, bagaimana kita menjaga atau menghargai jiwa kita. Nah, ini sebenarnya perjalanan yang terus-menerus sampai kita ada di titik menjadi pohon, sampai kita ada di titik kita menjadi bunga atau buah. Itu kan perjalanan atau proses yang panjang. Ya begitu juga sebenarnya untuk kehidupan kita, kayak gitu ya. Oke, di sini itu aja pesannya dari aku. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tindakan, perbuatan gitu dari aku ya. Aku juga cuman manusia biasa, mencoba untuk memberikan pesan gitu ya, dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk teman-teman semua, untuk aku juga gitu ya. Semoga kedepannya kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana, lebih sukses kedepannya. See you semuanya ya teman-teman, bye bye.